Baik, persyaratan yang keenam yaitu tentang inqiratul asri, yakni tentang kepunahan masa. Wa hadha syaratu mukhtalafun fihi, syarat ini diperselisihkan ikhwah ya. Dan jumhur, kebanyakan daripada para usuliyun ya, jumhurnya seperti itu mereka menganggap tidak perlu ada syarat ini atau tidak mempersyaratkan syarat ini. Yang dimaksud yang dimaksud kepunahan masa di sini adalah apakah dipersyaratkan bahwasanya seluruh mujtahid tersebut harus meninggal dulu semua sampai kemudian ijma itu bisa dianggap sebagai hujjah gitu kan. Nah, kenapa demikian? Karena menurut mereka lihtimali an yarji'a ahaduhum amma ajma'u alaihi. Karena kemungkinan akan rujuk salah satu dari mereka ya dari apa yang telah mereka ijma'kan, seperti itu. Nah, para usuliyun mengatakan ikhwah fillah sekalian, la yushtaratu bihadza. Tidak dipersyaratkan dengan ini, ya. Karena apa? Li'annahu lam yunqal an ahadim minas salaf ishtiratuhu. Karena bagaimana? Tidak dinukil dari salah seorang kalangan salaf persyaratan ini. Ya. Enggak ada para salaf mempersyaratkan seperti ini. Bal ihtajja ba'dhum 'ala ba'dhin bil ijma'i fi hayatil mujmi'in. Bahkan sebagian mereka itu berhujjah atas sebagian yang lainnya dengan ijma', ya, dengan ijma'nya di kehidupan para orang-orang yang berijma'. Seperti para tabi'in misalkan, mereka berijma' atau mereka bagaimana berhujjah atas sebagian yang lainnya dengan ijma'nya para sahabat gitu. Jadi bukan mereka berijma' kembali. Kalau sudah diijma'kan dalam satu persoalan oleh para sahabat, maka mereka nggak akan keluar dari ijma'nya para sahabat tersebut gitu. Ya, jadi mereka berhujjahnya dengan ijma'nya para sahabat itu. Ya. Adapun ihtimal kemungkinan rujuknya sebagian mereka dari kesepakatan mereka yang lampau seperti itu. Fa innahu mamnu', maka itu terlarang, nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena ijma' itu kalau sudah berlaku shara hujjatan mulzimah, menjadi hujjah yang mengikat, menjadi hujjah yang melazimkan, harus untuk diamalkan, lil jami' malah untuk seluruhnya, seperti itu. Dan wala yajuzu li'adihim an yarji'a an wafaqihi, dan tidak boleh dari mereka itu kemudian rujuk ya dari kesepakatan yang telah disepakati olehnya dengan yang lainnya, mujtahidin yang lainnya di masa mereka masih hidup gitu ya. Seperti itu. Akan tapi kalau misalkan kita katakan bahwasanya kepunahan masa tersebut itu sebagai hujjah, dan ini adalah tentu pendapat yang dhaif ya, seperti itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ini berarti ya teranggap fin inqadil ijma' man wulida fi hayatihim, teranggap akan berlakunya ijma' sesiapa yang baru lahir di masa kehidupan mereka, orang-orang yang berijma' masih ada ya. Kemudian orang tersebut itu menuntut ilmu agama sampai tingkatan ijtihad, kemudian dia dengan mudahnya berbeda atau menyelisihi apa yang telah disepakati para seniornya sebelumnya. Nah, ini tentu berbahaya ya. Dalam satu persoalan yang sama ada yang menyelisih apa yang sudah disepakati oleh para seniornya terdahulu, seperti itu. Ya. Dan konsekuensinya juga kalau pendapat ini teranggap pendapat yang lemah ini yang mempersyaratkan adanya inqiratul asri ini, berarti boleh juga bagi mereka untuk rujuk daripada hukum yang telah mereka sepakati, kan begitu. Dan ini tentunya tidak akan menuju kepada kestabilan di hukum tersebut. Nanti akan lemahlah ijma' itu, dalil ijma' tersebut. Gitu ya. Baik. Dan yang mu'tamad, yang menjadi sandaran ikhwafillah sekalian, annahu la yushtaratu inqiratul asri. Tidak dipersyaratkan punahnya masa. Enggak. Dan sesungguhnya ikhwafillah, ijma' itu kalau sudah berlaku, dia itu melazimkan kepada semuanya untuk mengamalkannya, memastikan itu. Kalau sudah berlaku, memastikan. Dan sesiapa yang dilahirkan di masa hidup mereka itu setelah terjadinya ijma' gitu, maka dia lazim untuk mengamalkan ijma' tersebut. Bukan apa? Bukan bawa pendapat baru dalam satu persoalan yang sama. Seperti itu. Dan enggak boleh dia untuk menyelisih ijma' itu. Ya, akan tetapi mestinya dia ikut kepada mereka para senior yang sudah berijma' tersebut, atau ikut dia dengan ijma' yang telah lalu, yang telah disepakati oleh para seniornya misalkan. Nah, ini
sehingga hukum yang telah terbentuk berdasarkan ijma itu tetap dalam keadaan ada, berlaku dan stabil gitu. Demikian. Bayangkan kalau misalkan setiap masa ya itu kemudian berganti lagi dalam satu persoalan yang sama, tentu bagaimana ikhwah? Ya tentu tidak akan stabil dan mungkin ijma tidak menjadi hujah nanti gitu. Paham ya? Nah, demikian barakallahu fikum.